kembali. Eh, kita udah bisa mulai, Pak Ahmad. Silakan Pak, silakan. Baik, Pak. Kita mulai dengan sesi kedua, yaitu pertanyaan dari panelis, Pak. Di sini ada beberapa panelis yang sudah hadir. Ada Pak Amin, ada Pak Sumaryadi. Silakan Pak Amin pertama, Pak Amin. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar nggak? Apa kurang besar? Kurang kedengaran, Pak Amin. Mungkin lebih dekatkan, Pak. Oke, udah. Ini jelas? Udah, Pak. Itu bagus. Udah bagus, Oke, Pak. tadi volumenya. Terima kasih. Jadi Pak Ahmad Mudani penjelasannya detail, teknis dan sebagainya. Jadi sekali lagi saya sekarang mau fokus ke dispatcher ini. Jadi kalau dilihat kok tugasnya banyak sekali ya, gitu ya. Pertama monitoring, kemudian dia sebagai analyzer, ya bikin studi, ya bikin plan, skenario, mitigasi atau restorasi dengan asumsi. Nah ini begitu asumsi bisa underestimate atau overestimate bikin asumsinya, ya. Kemudian dia juga sebagai decision maker, ya, jadi decision maker memutusin kalau ada restorasinya, ada gangguan dan sebagainya. Kemudian juga dia eksekutor. Nah sekarang gitu. Nah kalau ada kegagalan siapa yang tanggung jawab? Nah, ini saya pengen tahu hierarkinya apa. Tadi disebutkan ada supervisor, ada instruktur, ada apa. Saya nggak mau disalahin nih. Jadi begitu ada kegagalan biasa nih, apalagi kalau sampai DPR, orang politikus itu kan apalagi ya nyalain gitu. Yang pasti yang nggak ada salah jenderal, yang salah adalah kopral, prajurit. Saya juga nggak setuju kalau disalahin katakanlah ya operator yang ada di katakanlah di dispatcher. Itu yang pertama. Yang kedua berikutnya kan gitu, ya. Artinya semua keberhasilan dan kegagalan di dalam penanganan restorasi ini kan tidak hanya terkait oleh UP2B, itu terkait dengan pembangkit, dengan jaringan dan sebagainya. Saya juga artinya ini kesediaan SDM. Jadi SDM di pembangkit itu sesuai dengan kriterianya harus apa, harus siap. Kemudian di jaringan itu seperti apa, dan mungkin yang khusus yang untuk di dispatcher ini seperti apa Pak Ahmad. Jadi kompetensi seperti apa, bagaimana penyiapan tadi sudah disampaikan katakanlah dengan pendidikan. Nah saya mungkin ada usul katakanlah gini, kalau kerjasama dengan perguruan tinggi, katakanlah apa perguruan tinggi setempat dan sebagainya, itu di-share. Jadi itu mungkin kalau pendidikan SDM bisa panggil dosen tamu, katakan dari ahli-ahli praktisi gitu, kita berusaha dosen tamu. Cuma sekarang sadar gitu, mungkin universitas yang kecil nggak sanggup untuk membayar big silent dan sebagainya gitu. Nah itu kadang-kadang apa peran PLN itu kalau bisa men-share ke perguruan tinggi. Jadi di-share lah itu yang bebannya. Itu yang masalah kompetensi. Kemudian kalau pendidikan sebagai dispenser yang baik dan benar itu perlu berapa lama? Kira-kira gitu. Terus apakah ada rewardnya untuk orang yang ada di P2B dispenser itu kan tugasnya banyak. Sejahteraannya bagaimana, posisi kerjanya seperti apa. Karena saya lihat monitoring itu melototin terus jadi dikatakan budak gitu dan sebagainya. Itu masalah kesehatan dan sebagainya. Kira-kira gitu Pak Ahmad Mudani sementara. Baik, makasih Pak Amin. Langsung Pak, atau satu lagi? Pak Devir langsung ya? Baik, izin saya langsung tanggapin ya. Salam hormat saya Pak Amin Raharjo ya. Terima kasih atas inputan, masukan, juga insight tadi ya terkait dispatcher. Betul, yang pertama tadi, kalau saya menanggapi pertanyaan siapa yang salah nih kalau salah manuver segala macam. Memang prinsip kita adalah zero mistake gitu ya di dispatcher itu. Bahkan memang nggak mungkin ada seperti kesalahan administrasi kalau salah bisa di tip X atau dicoret gitu ya, nggak bisa. Kalau dispatcher ya kalau salah ya salah gitu ya. Cuman kita harus punya sebuah prinsip yang harus kita utamakan, ketimbang daripada mencari siapa yang salah, lebih baik kita mencari apa improvement yang bisa kita lakukan atau lesson learn yang kita dapati. Nah, kadang kan budaya di kita itu Pak, lebih sibuk kita mencari siapa yang salah nih. Setidaknya dari kasus ini kita harus ada yang disalahin dulu supaya kasusnya bisa close gitu. Nah, mungkin Pak Sumaryadi bisa nambahin gitu ya. Karena apa? Karena ya kalau misalkan nggak ada yang salah, nggak close kasus ini gitu ya. Nah ini kadang menurut saya pribadi gitu ya,
mindset kayak gini kita harus ubah gitu ya. Urusan salah atau benar itu nanti aja dulu gitu ya. Karena waktu kita pusat 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 fokus kita adalah ke pemulihan gitu ya. Jadi kita fokuskan dulu apa lesson learn yang bisa kita ambil dan apa improvement ke depan yang bisa kita lakukan. Karena apa? Karena memang kalau salah ya karena namanya manusia gitu ya. Nah, manusia memang tempatnya salah. Kalau ketika kejadian salahnya pas kejadian dalam melakukan operasi sistem ya memang kondisi seperti itu dan kita harus lakukan improvement. Apakah sistem yang perlu kita upgrade gitu ya? Misalkan sistem dalam taggingnya atau dalam toolsnya perlu kita upgrade ataukah kita lihat dulu root case-nya. Dispatcher ini salahnya kenapa? Ngantuknya atau karena kecapean atau lelah atau kondisi keluarganya. Nah, itu kita harus perhatikan juga gitu. Nah, jadi lebih baik kita lihat dulu root cause-nya apa, lesson learn-nya apa, dan mitigasi kita ke depan untuk kita improve seperti apa. Ketimbang kita nanti lihat siapa nih yang salah atau siapa yang benar gitu ya, seperti itu. Itu menurut saya Pak, makasih. Kemudian yang kedua, betul setuju Pak, kalau dispatcher dalam restorasi bukan hanya dispatcher saja, tapi juga teman-teman di operator gardu induk gitu ya, di jaringan ya, kemudian juga operator dari pembangkitan. Nah itu memang kita makanya kalau latihannya ya sama-sama, jadi simulasinya sama-sama, supaya nanti kesiapannya pun sama-sama. Nah kalau bicara kompetensi dispatcher seperti apa tadi saya sampaikan, memang bukan berarti kita mendiskriminasi ya, bahwa dispatcher itu nggak boleh nih tiga segala macam, karena memang sebenarnya ada sebuah kompetensi yang harus dimiliki dispatcher yaitu analytical thinking Pak. Jadi analytical thinking itu harus dimiliki gitu ya. Dan salah satunya upaya kita melihatnya itu dari ngelihat dia sudah selesai S1, walaupun nanti memang harus kita uji juga. Harus kita hadapkan juga dengan tes-tes ataupun nanti simulasi-simulasi ataupun training-training seperti itu. Kemudian juga problem solvingnya seperti apa? Itu kompetensi-kompetensi yang sifatnya soft competence itu Pak ya. Yang ingin saya sampaikan di sini supaya nanti memang dispatcher itu perlu juga sebuah skill dari problem solving. Kemudian juga bertindak cepat itu juga salah satu halnya, dan dia juga harus bekerja dalam tim karena kadang dispatcher kalau bekerja sendirian itu kadang juga merugikan gitu ya, karena dia perlu berkoordinasi gitu ya, dengan satu sama lain gitu ya. Nah memang saat ini yang kita kembangkan di dispatcher itu memang sudah ada Pak jalurnya di perusahaan gitu ya, mulai dari memang direkrut dari awal, training-training ketika masuk gitu ya, on job training, kemudian juga ada training-training khusus ketika mereka sudah masuk ke dispatcher, dan itu kan harus sertifikasi Pak dispatcher. Sesuai juga dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 bahwa yang mengoperasikan operasi sistem itu harus tersertifikasi gitu ya. Baik itu yang real time-nya maupun juga perencanaannya dan segala macam. Jadi kita harus tersertifikasi, kemudian tersertifikasi juga menyiapkan juga perlu training, kemudian juga ada workshop-workshop, dan juga kita siapkan, makanya tadi dari pengalaman saya juga ada beberapa yang kita ajak kerjasama dengan entitas ataupun lembaga-lembaga luar seperti Energinet gitu ya. Yang sangat bagus di PLN itu kemarin saya salah satu pesertanya ya, saya magang di KAISO gitu, karena saya pernah dispatcher gitu kan ya. Dispatcher juga dikirim ke KAISO, ada yang dispatcher dikirim ke California ISO untuk belajar bagaimana dispatcher yang di sana gitu ya. Ada juga yang belajar ke Energinet gitu ya. Kemudian ada juga yang belajar ke EGAT dan segala macam. Nah ini salah satu exposure kita kepada dispatcher supaya memang dispatcher ini kompetensinya meningkat gitu ya. Kemudian memang terbatas karena memang ya ada resource juga yang terbatas, tapi kita bisa mengoptimalkan yang terbatas tersebut gitu ya. Kemudian juga kita perlu ajak dan sudah berjalan juga ya dispatcher itu forum-forum dispatcher gitu ya. Ini juga ingin meningkatkan wawasan karena memang dispatcher salah satu hal yang penting adalah seperti pilot Pak. Jam terbang itu penting. Nah kadang memang karena kesalahan itu adalah guru terbaik kata orang Pak ya. Kesalahan itu guru terbaik. Atau situasi sulit itu, gangguan itu adalah guru terbaik. Tapi kesalahan itu nggak harus kesalahan dari kita gitu. Jadi kita bisa belajar dari kesalahan orang lain. Nah, makanya perlu forum nih. Jadi kalau ketika ada forum, ada yang pernah kejadian gangguan, pernah kejadian kesalahan di sana, kita pelajari, kita ambil lesson learn-nya, kita praktekkan supaya tidak terjadi di kita gitu ya. Itu menjadi guru yang terbaik bagi kita. Nah, melihat tadi ada usulan kalau kerjasama dengan universitas ya, kalau saya pribadi setuju saja Pak, karena memang perlu kita jembatani antara akademisi dan juga industri ya, terutama di operasi sistem ini ya gitu. Mengingat memang sektor energi ini ke depan ataupun terutama karena renewable energy ya, ke depan memang menjadi suatu hal yang sangat diminati gitu ya. Inputan juga bagi akademisi untuk melihat update-update teknologi yang dipakai di industri, juga bantuan bagi teman-teman industri di PLN terhadap permasalahan-permasalahan yang ada. Kadang kita perlu second opinion, pendapat-pendapat dari akademisi gitu ya. Kita banyak Pak studi-studi kerjasama dengan kampus-kampus yang ada di Indonesia gitu ya, untuk mengcapture hal-hal yang mungkin bisa memberikan masukan inputan kepada P2P atau operator sistem gitu ya. Kalau ditanya perlu berapa lama jadi dispatcher, nah itu tergantung personilnya Pak. Jadi tidak ada
angka yang pasti gitu ya, dia berapa lama itu tergantung orangnya gitu ya. Orangnya cepat adaptasi ya kadang bisa lebih cepat gitu ya. Kemudian juga orangnya terekspos dengan banyak gangguan, nah biasanya dia lebih 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 andal gitu. Karena gini, karena pilot yang baik itu tercipta dari cuaca yang buruk kalau kata orang Pak ya. Jadi kalau cuacanya aman-aman saja ya pilotnya ya biasa-biasa saja. Tapi pilot yang andal itu ya pilot yang menghadapi cuaca buruk. Artinya kalau dispatchernya ya kita sebenarnya nggak mau ya nggak ada gangguan. Tapi ketika dia terekspos dengan gangguan penormalannya cepat segala macam, biasanya dia akan lebih cepat dalam adaptasi dan juga sense terhadap sistemnya juga lebih matang seperti itu. Dan memang betul setuju saat ini di P2B, di PLN juga ada reward bagi dispatcher gitu ya. Walaupun memang kalau kita bandingkan dengan luar negeri itu masih sangat jauh gitu rewardnya, tapi setidaknya masih ada gitu ya. Baik itu dari sisi untuk penunjang kesehatannya, untuk apa namanya risiko-risiko yang mereka hadapi, misalkan risiko penyakit, kemudian juga psikisnya juga gitu. Jadi non-investor biasanya dapat remunerasi yang lebih tinggi, Pak. Ada insentif tambahan segala macam. Cuman memang kalau kita sejajarkan dengan negara-negara luar ya masih tertinggal gitu ya. Nah, ini sebenarnya memang kita perlu pikirkan juga lebih ke depan, lebih lebih apa namanya, lebih perhatikan supaya memang ada setidaknya bukan hanya setara tapi juga mendekati lah ya dengan apa namanya perusahaan-perusahaan yang memang setidaknya ada di Asia Tenggara lah gitu ya, nggak harus sampai ke negara maju gitu ya. Dengan Asia Tenggara pun mungkin untuk remunerasi dispatcher kita masih agak jauh timpangnya dibandingkan mereka. Untuk seperti itu menjadi PR Pak bagi kita untuk memperhatikan hal itu. Karena memang dispatcher ini perlu juga ada apa namanya hal daya tarik tersendiri bagi kita semua gitu ya. Karena apa? Karena kerjanya juga khusus gitu ya, mantengin terus ya, kerjanya juga nggak normal seperti orang lain. Kadang Lebaran juga dia nggak bisa ketemu keluarga gitu ya. Jadi kita semua lagi Lebaran, dispatcher ada piket Pak, kayak gitu. Karena kalau misalkan dia nggak piket ya Lebarannya nggak ada listrik gitu ya, karena gangguan segala macam. Ya, Jadi kayak dokter ini ya. juga yang harus kita perhatikan ya, Pak, seperti itu. Gitu mungkin kurang lebih Pak Amin, mungkin ada masukan. Mengenai itu tadi skenario yang pakai asumsi gitu ya. Seandainya tadi sudah bikin skenario, kemudian pakai asumsi. Nah, seandainya asumsinya itu benar apa tidak benar itu gimana Oke, kira-kira? baik, terima kasih Mitigasinya gimana? Pak Amin. Jadi asumsi itu harus kita uji juga melalui beberapa tools sebelum memang datang ke real time gitu ya. Tapi mengasumsikan itu lebih baik daripada tidak mengasumsikan sama sekali, Pak. Jadi lebih baik kita mengasumsikan daripada nggak asumsikan sama sekali. Artinya kita abaikan sama sekali. Nah, makanya perlu adanya studi tadi. Studi dibangun dari asumsi dulu, ketika sudah diasumsikan dan kita uji dulu itu Pak dengan asumsinya. Apakah asumsi itu betul atau tidak? Ujinya juga misalkan online gitu ya, misalkan melalui DTS, teman-teman dispatcher praktekkan. Kalau ternyata asumsinya salah melenceng, nah kita perlu inputan perbaikan Pak. Tapi ketika juga sudah perbaikan, itu pun sudah terbentuk dalam restoration plan dan dilaksanakan di real time, misalkan kejadian nih, ada kejadian dilaksanakanlah restoration plan, ternyata restoration plan-nya tidak sesuai dengan seperti yang kita rencanakan karena asumsinya yang berbeda, itu pun sebenarnya lebih baik daripada kita tidak mengasumsikan sama sekali gitu ya. Tapi dengan adanya kejadian, adanya perbedaan asumsi, maka kita perlu mendapatkan lesson learn dari kejadian yang ada. Walaupun misalkan dikatakan, wah pemulihannya sukses, hanya 1 jam gitu ya, padahal targetnya itu maksimal 3 jam gitu. Tapi tetap saja bagi kita perlu namanya improvement Pak, karena memang ruangan yang paling besar itu adalah ruangan perbaikan atau ruangan improvement. Nah, asumsi tadi perlu kita improve gitu ya. Kalau misalkan sudah dari uji online yang kemudian juga ketika real time kejadian ternyata asumsinya berbeda, nah itu harus kita jadikan lesson learn dan kita harus ubah lagi restoration plan-nya sesuai mendekati yang asli, yang ke kondisi realnya. Seperti itu kurang lebih Pak Pim. Terima kasih. Oke. Nah, kalau Terima kasih Pak Ahmad Muradi. Pak Amin bagaimana Pak? menambah dikit, Silakan Pak Amin. nambah dikit gini. Menurut pengalaman selama Anda bekerja di P2B, katakanlah kasusnya sama, tempatnya sama, gitu kira-kira. Bagaimana Pak Amin? Ya artinya gitu. Bekerja di sana gitu ada kasusnya sama di lokasi yang sama kejadiannya gitu loh. Ini kan jadi mengatasi hal yang sama jadi lebih cepat gitu. Oke. Studi kasus Pak ya.
Tapi kalau Ya, sepengetahuan saya atau sepengalaman saya belum pernah kejadian di tempat yang sama di waktu yang sama juga. Tapi ada kejadian di mana kondisinya sama, tapi di waktu dan di tempat yang berbeda. beda. Nah, ini juga sebenarnya faktornya kadang mempengaruhi beda. Jadi misalkan dalam kasus kondisi A di sini kejadiannya mungkin 5 tahun yang lalu, gitu ya. Misalkan apa namanya gangguan trafo lah segala macam. Ternyata di situ penyebabnya ya misalkan peralatan. Nah, tapi ketika kejadian trafo lagi berikutnya, oh kejadiannya karena kesalahan personil. Nah ini dua hal yang berbeda. Tapi perlu improvement dari masing-masing seperti itu, Pak. Jadi kalau memang kalau seandainya pun case-nya sama dan juga penyebab gangguannya sama, nah itu memang perlu improvement, perlu perlu ditinjau lagi sebenarnya apa yang salah gitu ya dari sisi apa namanya SOP kita atau restoration plan kita gitu. Cuman sepengalaman saya belum pernah kejadian seperti itu. Tapi kalau kejadian Pak di tempat yang beda, waktu yang beda, biasanya penyebabnya juga berbeda seperti itu Pak. Kurang lebih. Terima kasih Pak Ahmad. Sama-sama. Terima kasih. Ya, Ayo. terima kasih Pak Amin. Baik, Pak Ahmad Mudani, terima kasih penjelasannya Pak. Kita ada panelis kedua Pak, Pak Sumaryadi. Baik, terima Silakan Pak kasih. Sumaryadi. Terima kasih Pak Devira, Pak Ahmad Nurdani. Sudah di Surabaya rupanya ya. Iya Pak. Belum lama di Bandung, Bali, cepat sekali. Ya, berarti Mas Nurdani salah satu rising star ya. Amin. Amin. Nah, Mas Nurdani, saya ini ada satu pendapat, 3 pertanyaan, dan 1 quote. Nah, ya. Jadi quote-nya adalah pendapat saya adalah ketika bicara life cycle of asset, tadi Mas Nurdani sudah menyampaikan sebetulnya. Ya, Mas Nurdani kan sebagai pengelola pengendali. Ya. Sementara aset dikelola oleh orang lain. Ada aset power plant, transmisi, kemudian termasuk dan lain-lain. Nah, ini ketika dalam satu sistem didesain dari desain awal ya, konsepnya tidak didesain dengan baik, maka tentunya dalam mengelola juga tidak baik. Jadi mungkin inilah salah satu yang perlu yang perlu digaungkan antara perencanaan sistem, kemudian operasi sistem, sama pengelola utilities itu harus satu duduk bareng termasuk engineering. Ya, Dalam setuju. satu sistem menjadi life cycle. Jadi konsepnya mau apa dulu? Apa aset-aset kita ya. Sehingga kita mendapatkan manfaat yang lebih baik. Yaitu salah satu pendapat saya dalam paparan ini, saya kira. Oke. Kemudian pertanyaan saya yang pertama adalah, tadi kan sampaikan variabel dari source dari power plant itu banyak sekali. Sementara ada mutu, harga, dan performance. Ya. Nah, ini kan perlu satu security dalam pengoperasian. Karena tentunya kan menggunakan apalagi dispatcher yang baru full digital ya. Nah, apakah dalam pengaturan ini ya di digital ini itu sudah aman, secure sistemnya? Apakah dia sistemnya tertutup atau dia gabung dengan yang lain? Karena ketika menggunakan menggunakan optik yang dipergunakan bersama-sama dengan umum, tentunya menyebabkan salah satu risiko terjadi hack ya. Mungkin pengalaman Kaiso bisa diceritakan. Kemudian yang kedua, tadi digambarkan adalah constraint daripada pengaturan beban. Nah, ini ada pertanyaan nih. Kalau saya orang IPP, ya pemegang IPP, saya akan mempertahankan aset saya sebaik-baik mungkin. Ketika dideklar itu asetnya tadi, kita bicara aset manajemen tadi ya. Ketika asetnya 40 tahun, maka saya tidak akan membebani generator saya di atas temperatur. Karena setiap 1 derajat kenaikan temperatur akan menurunkan lab ketika Mas Murdana generator naik. Nah ini bagaimana nih teman-teman menghadapi hal seperti ini, kan pasti ada terjadi ya. Terus yang ketiga, ketika terjadi
ini black out. Ah, di BTS sebagai backup listrik PLN, ternyata baterainya drop semua. Dampaknya komunikasi jadi rusak. Nah itu mitigasi seperti apa tuh, Mas Murdani? Ya. Nanti kuatnya terakhir aja penutup. Kasih. Siap. Oke, makasih. Makasih, Mas Maryadi. Mas Maryadi ini guru saya nih, Bapak semua. Pendapatnya setuju, Pak. Jadi memang kita harus dari end to end itu harus kompak, terutama dalam membangun aset ke depan gitu kan ya. Makanya kami di P2B, Pak, yang mau ini tertulis atau enggak, kami proaktif, Pak, ke teman-teman proyek WIP itu ya, terutama dalam spesifikasi terhadap aset yang akan kami terima gitu ya. Jadi kami akan lihat mereka pakai spesifikasi seperti apa, even ke mereknya, untuk kami akses, kemudian kami kasih inputan supaya memang nggak kerja dua kali teman-teman WIP-nya gitu ya. Kalau seandainya, kalaupun memang dipaksakan itu masuk kan kadang nggak kompatibel, Pak, dengan yang existing seperti itu. Termasuk mungkin aset-aset transmisi, Pak, ya, yang dialami oleh teman-teman transmisi. Setuju untuk pendapat dari Pak Sumaryadi. Pertanyaan yang pertama terkait dengan security operasi. Memang di kita sekarang secara bertahap, Pak, untuk sistem telekomunikasinya arahnya dedicated, Pak. Saat ini kita sudah bangun ADSS, Pak, sebuah sistem telekomunikasi dedicated ya, berbasis FO, dan itu bisa untuk GUS, Pak, nantinya protokol GUS yang sudah melalui tahap kedua, Pak. Tahap pertama Jateng sudah 100% dan sekarang lagi proses digarap di Jawa Timur, Pak, untuk sistem ADSS. Betul sekali bahwa awalnya dulu memang tercampur untuk layanan-layanan di infrastruktur tersebut, OT itu oleh Icon, sekarang sudah kita minta untuk dedicated di P2B sendiri, Pak. Kemudian yang kedua, ini memang bukan hanya IPP, Pak. Subholding, anak perusahaan juga, perusahaan pembangkit PLN itu juga main aman, Pak. Supaya apa? Supaya memang selain tadi untuk mempertahankan life cycle-nya, kedua juga terkait dengan anggaran maintenance-nya, gitu ya. Karena apa? Karena semakin misalkan kita suruh mereka mengaktifkan AGC ataupun governor free sesuai dengan settingan, artinya mereka lebih aktif dalam respon frekuensi, dan ini juga menuntut artinya peralatan mereka semakin aus lah, semakin turun lah lifetime-nya, kemudian juga nanti ada potensi-potensi penambahan biaya maintenance segala macam. Nah ini jadinya trade off antara keinginan kita dan juga keinginan pembangkit. Sekali lagi mungkin saya jelaskan di sini, keinginan kita ini juga perlu dikoreksi bahwa sebenarnya bukan keinginan P2B, tapi lebih keinginan sistem itu sendiri. Karena grid code itu dibangun adalah untuk kepentingan sistem. Saya suka menganalogikan sistem tenaga listrik kita ini, Pak, jaringan ini bagaikan sebuah pasar, gitu ya. Jadi kalau P2B ini yang penjaga pasarnya, gitu. Jadi P2B ngasih menjaga pasar itu ada aturan dari pemerintah dan itu harus ditegakkan. Ya. Jadi kalau misalkan ada pedagang ngomong, ini ada aturan tapi saya harus bayar lebih banyak, gitu ya. Maka akan saya kembalikan lagi. Kalau seandainya aturan ini nggak dipenuhi, pasarnya terganggu atau kebakaran lah pasarnya, kalian mau jual di mana? Artinya apa? Kalau memang nggak dipenuhi, walaupun ini menyakitkan gitu ya bagi pembangkit, itu sebenarnya juga merugikan pembangkit at long term gitu ya. Karena merugi kalau misalkan blackout, kalau misalkan padam parsial, itu mereka nggak bisa jualan listrik, Pak. Dan mereka juga punya potensi kerusakan-kerusakan. Misalkan rupture disknya, kalau rupture disknya nggak bisa diamankan, ada blade-blade di turbin ataupun mungkin di motor mereka yang terganggu segala macam. Nah itu perlu investasi tambahan lagi. Nah ini sebenarnya perlu pemahaman saja ke teman-teman pembangkit bahwa sejatinya penegakan aturan jaringan ataupun persyaratan-persyaratan yang kita lakukan dalam operasi sistem ataupun pola operasi kita semuanya sebenarnya untuk social welfare, untuk kesejahteraan bersama, untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan P2B. Ya, ini kadang bilang, oh P2B memang itu. Enggak, P2B nggak ada dapat apa-apa juga gitu ya. Karena P2B ya cuma menjaga bahwa pasar ini tetap jalan gitu. Kalau pasarnya nggak jalan, sekarang kita tanya balik, pembangkitnya mau jualan di mana gitu ya. Atau mau connect ke pulau sebelah, ya nggak mungkin juga. Artinya menunggu jaringannya up lagi, online lagi. Menunggunya berapa lama? Nah, selama berapa lama itu loss of opportunity mereka jualan itu berapa miliar habis. Gitu ya. Itu kan uang juga. Kalau misalkan, makanya saya pernah di KAISO itu, Pak, dikatakan, kalau kita memang nggak mau compliance kepada sistem, kemudian kita berpikir bahwa dengan mengcompliance aturan-aturan jaringan ataupun perintah-perintah dari dispatcher itu memerlukan cost tambahan, harusnya kita bandingkan dengan cost ketika blackout.
Maka ketika kita bandingkan cost ketika blackout, maka baru terasa bahwa sebenarnya yang kita lakukan untuk menjaga keandalan sistem itu nggak mahal-mahal amat gitu ya. Lebih mahal itu blackout. Nah, mungkin teman-teman yang sudah pernah ngitung gitu ya, ketika kejadian partial blackout aja kemarin itu berapa miliar habis PLN bayar penalti, pembangkit-pembangkit PLN nggak bisa jualan energinya, kemudian lost opportunity-nya, itu baru direct impact. Indirect impact-nya ada ekonomi Indonesia yang terhambat segala macam. Nah, ini juga harus kita perhatikan sebetulnya. Itu kita sampaikan ke pembangkit itu ya, bahwa memang sebenarnya bukan kebutuhan P2B tapi kebutuhan sistem ataupun pasar yang butuh itu. Kemudian pertanyaan ketiga terkait ketika blackout itu bagaimana? Nah, ini saya setuju Pak. Jadi waktu itu ketika saya diskusi sama expertnya Energinet gitu ya, dia tanya sama saya waktu itu masih ngurusin grid code gitu. Kalian nguji baterai kalian sudah belum? Berapa lama bisa bertahan baterai kalian? Itu pertanyaan nggak bisa kita jawab Pak. Sampai akhirnya ya udahlah kita perlu menguji baterai kita. Artinya apa? Kalau kejadian blackout harusnya memang SCADA kita itu ataupun sistem kontrol kita terbackup dengan baterai yang pertama. Kemudian yang kedua, backup kedua adalah gensetnya. Gensetnya langsung pick up automatically gitu kan ya. Nah itu sebenarnya harus diuji baik kesiapan dia bisa memikul dan juga berapa lama memikulnya. Itu akhirnya juga masuk ke dalam tahapan-tahapan ini Pak, restoratif ini, bahwa perlu kita uji semua kesiapan kontrol kita, kontrol center kita juga perlu kesiapan, bukan hanya dari sisi telekomunikasinya saja, tapi juga dari sisi supply atau sumber tenaga listriknya untuk kontrol center kita ini. Makanya perlu diuji Pak, uji berkala untuk baterainya. Dan kita memang sudah sekarang jalankan uji itu Pak, termasuk uji ketika genset. Jadi ketika genset ambil alih, ketika kemudian diambil alih dari trafo supply 20 kV ke kita, dari penyulang ke kita lepas gitu ya, apakah otomatis pindah ke baterai. Kemudian kalau otomatis baterainya berapa lama, dari baterai langsung switch ke genset internal kita. Nah, itu kita uji secara berkala Pak. Kalau kesiapan lokal genset itu setiap minggu kita uji Pak. Seperti itu kurang lebih Pak soalnya. Terima kasih. Mas Muradi, memang selalu ada ruang untuk perbaikan. Ini quote-nya saya sampaikan Ya. selama masih aktif. Kemudian yang kedua untuk teman-teman P2B, pesannya gini, tidak pernah ada pelaut yang hebat itu lahir dari laut yang tenang. Iya, setuju. Ya, saya kira itu. Makasih Pak Adi. Dilanjut. Terima kasih Pak Adi atas quotes-nya. Terima kasih Pak Mariadi. Silakan panelis ketiga Bang Edison Sipahutar. Halo, selamat sore Pak Ahmad Murdani. Silakan Pak Edison. Salam kenal Pak. Ya, apa kabar? Sehat-sehat Pak. Baik Pak. Alhamdulillah. Kalau ngeliat Bapak paparan ini, speednya itu kalau sudah di internet itu udah Iya. Mohon maaf Pak ya kalau kecepatan ya. Ini karena waktu juga dikasih ngejar-ngejar ini ya, pada bosan. waktu ya. Tapi bagus materi juga banyak. paparannya Pak ya, mulai dari awal sampai akhir ya. Memang program anti blackout ini sudah ada di program PLN ya dalam 3 tahun belakangan ini ya. Bermula dari kejadian 2019 ya. Kemudian adalah program anti blackout. Nah, diharapkan dengan program ini bahwa antisipasi PLN terhadap gangguan-gangguan yang mengarah ke blackout itu dihindarkan gitu ya Pak ya, tujuannya semua. Tidak satu pun perusahaan tenaga listrik yang menghendaki adanya gangguan. Tapi tidak bisa juga dihindarkan perusahaan listrik mendapatkan gangguan kan gitu. Yang harus kita pastikan adalah bagaimana readiness kita apabila itu terjadi, sehingga proses restorasi ini menjadi lebih optimal. Nah, kata optimal ini memang beberapa fase seperti disampaikan dalam presentasi tadi. Kalau memang perlu load shedding, kalau perlu dengan island operation terjadi sehingga menghindari blackout terjadi, itu yang kita kendaki ya Pak ya. Nah, tentu saja readiness ini sangat bergantung kepada hal-hal yang merupakan support kita dalam desain atau perencanaan sistem kita. Tentu itu sudah kita antisipasi, tetapi pada saat terjadi gangguan karena pressure yang lebih tinggi, bukan saja membuat pikiran kita goyang kiri goyang kanan karena tekanan sana sini,
yang memerlukan ketenangan, sehingga apalagi terjadi frekuensi yang naik turun yang bebannya sampai lepas begitu, sehingga proses proses line charging pun bisa membuat pengiriman beban menjadi terganggu gitu ya Pak ya, turun Ya, lagi, betul. naik turun lagi, dan ini yang terjadi karena hal-hal tersebut. Nah, berbicara mengenai persiapan-persiapan itu Pak, tadi Bapak sudah melakukan studi. Nah, studi ini tentu saja sebagai langkah antisipasi Bapak dalam hal ini PLN untuk melakukan proses perbaikan-perbaikan ke depan, sehingga pada saat kejadian itu hal itu tidak terulang gitu loh. Nah, tadi saya lihat dari hasil studi tadi bahwa ada beberapa hal yang merupakan saran yang diberikan di dalam studi ya. Ternyata hal-hal sederhana seperti proses Black Start gitu ya. Nah, Ya, proses Black Start yang disarankan isokronos, perlu SOP, ternyata itu hal-hal sederhana yang harus disiapkan ya Pak ya. Nah, kedua saya melihat bahwa ternyata di dalam meminimalize interest current pada start motor BP di PLTU, nah ternyata perlu juga dipasang stop starter dan lain sebagainya. Nah, saya hanya mau mengatakan karena ini adalah hasil studi yang sudah dilakukan, ke depan apabila ini terjadi, jangan hal-hal kecil seperti ini menjadi penghalang sehingga proses anti blackout itu menjadi eh, tidak berjalan dengan baik gitu loh Pak. Padahal itu bukan program yang luar biasa. Kan kebetulan beberapa bulan lalu kejadian lagi di Sumatera kan, Sumsel kan gitu kan, pada programnya sudah ada. Nah, pertanyaan saya terhadap hasil studi yang sudah dilakukan simulasi oleh teman-teman, kemudian terhadap saran-saran yang sudah dilakukan terhadap contoh-contoh itu, sebagaimana sudah disampaikan, seberapa maksimalnya itu sudah diimplementasikan Pak, sehingga program ini boleh dikatakan yang tidak kita kehendaki ini bisa diantisipasi oleh teman-teman PLN. Nah, mungkin itu saja Pak pertanyaan saya Pak, sederhana tapi dimulai banyak Pak. dari studi Bapak gitu. Terima kasih Bapak. Makasih Pak Edison. Ya, luar biasa pertanyaannya. Jadi, pertama kita perlu identifikasi dulu Pak, ketika gangguan sama ketika pemulihan. Ini dua hal yang berbeda. Jadi, Ya. ketika kita melihat bahwa apa penyebab, jadi ada dua penyebab yang bisa kita jadikan lesson learned. Penyebab gangguannya, supaya tidak terjadi gangguan lagi. Kemudian, penyebab pemulihannya lambat. Nah, ini ada dua hal. Ya. Jadi ketika yang saya sampaikan tadi, studi tadi adalah lebih menyentuh ke pemulihannya. Jadi apa yang menyebabkan pemulihan itu lambat. Ya. Tapi kalau hal yang terkait kenapa gangguan itu terjadi, nah itu hal yang berbeda lagi. Itu harus beda lagi studinya, Pak ya. Kita Ya. tidak sedang membahas ini. Mungkin kita perlu Ya, cek kita terhadap pemulihan Pak. Ya. Jadi ketika kita melihat bahwa oh ini kalau misalkan kejadian langkahnya seperti apa sih? Itu pertanyaan besarnya. Kalau kejadian langkahnya seperti apa? Oh, langkahnya di sini. Semua orang boleh berpendapat, gitu ya. Cuman secara ilmiah itu harus dibuktikan pendapatnya. Nah, pembuktian secara ilmiah semua pendapat itu adalah menulis studi, Pak. Tadi salah satu contohnya adalah studi ketika kita memulihkan pakai Black Start Cilegon ke Suralaya. Misal juga banyak juga studi, misalkan kalau kita menguji, wah ini kalau misalkan line charging dari Cirata sampai ke Suralaya kayaknya nggak bisa. Itu kan pendapat, Pak. Tapi harus dibuktikan dengan studi. Coba kita studi dulu, apakah dari sisi studi, dari Cirata itu bisa kirim ke Suralaya atau tidak. Nah, seperti itu. Nah, kalau ditanya seberapa maksimal ini sudah dipakai, studi adalah salah satu langkah awal kita untuk menentukan langkah kita selanjutnya, Pak. Artinya memang kita harus pakai itu. Jadi memang sudah benar-benar kita pakai secara maksimal. Jadi kita tidak berangkat langkah kita dari sebuah pendapat-pendapat. Jadi misalkan ada yang bilang, ya kirim dari sini, nggak bisa. Boleh berpendapat, tapi harus dibuktikan secara ilmiah melalui studi-studi, baik itu studi secara internal pribadi atau nanti studi kerjasama dengan universitas gitu ya, supaya ada legal standingnya. Wah ini legal standingnya seperti ini, kita ambil, kita simulasikan baru. Setelah simulasikan, baru kita mungkin jadikan sebuah acuan. Acuan itulah jadi restoration plan kita untuk ke depan. Gitu kurang lebih Pak Edison. Jadi kalau dikatakan ini sudah maksimal belum, itu bukan hanya maksimal, tapi memang itulah studi itu jadi acuan kita untuk melakukan restoration plan ataupun nanti langkah kita ke depan dalam pemulihan. Kurang lebih gitu Pak Edison. Ya, terhadap aset atau peralatan yang diperlukan atau mungkin perbaikan yang perlu dilakukan, apakah implementasinya langsung diterapkan itu Pak? Ya,
Dan contoh kasus Cilegon, Pak ya. Ya, ya, Ketika kita melakukan studi, ternyata perlu improvement, gitu ya. Bisa pasang stop starter, ternyata bisa dilakukan black start. Ketika kita bilang itu bisa dilakukan black start, maka actionnya adalah apakah di Cilegon itu perlu diinvestasikan pembangunan EDG. Nah ini tadi ya, ya, perlu peralatan tambahan. Nah itu kembali ke keputusan pengambilan keputusan investasi, Pak. Jadi kalau saya bicara teknologi is teknologi, decision made by money, Pak. Ya. Teknologi adalah ya, teknologi, keputusan itu diambil karena uang, gitu ya. Jadi kalau misalkan memang uangnya cukup dan ada ya bisa kita ambil, Pak. Cuman tapi kalau misalkan uangnya nggak cukup dan ada keputusan yang lain atau ada langkah lain yang mungkin lebih praktis, lebih murah, ya itu yang kita ambil. Tapi kami dari P2B sebagai operator sistem hanya sebatas memberikan saran atau usulan, gitu ya. Termasuk kepada teman-teman perencanaan sistem. Ini usulan kami pasang ini dong, kapasitor dong, atau nanti ya, kami perlu reaktor dong di sini. Kenapa? ya, Karena ketika kita mau kirim tegangan ke sana, kita perlu reaktor. Kalau enggak, seperti itu. ya. Nah, kami hanya berupa usulan. Apakah usulan itu akan diwujudkan atau diimplementasikan jadi sebuah langkah investasi? Ya, kembali lagi di kondisi keuangan perusahaan, gitu ya. Kembali, Pak ya. Ya. Kurang lebih gitu, Pak Edison. Dan katakan kejadian itu, katakanlah Cilegon kemarin kan karena persoalannya dari sana. Kan tentu saja itu berimbas kepada pembangkit atau GI-GI lainnya gitu ya. Nah, misalkan di dalam studi itu ternyata dalam evaluasi studi tersebut ternyata di sana memang perlu harus diinvestasikan dan itu tidak boleh tidak, kan tidak bisa usul saya yang dilakukan oleh teman-teman dalam melakukan proses apa namanya untuk pemulihan restorasi nanti sehingga anti blackout ini benar-benar bisa terwujud gitu loh. Nah ini yang saya mau maksudkan bahwa harus ada kepastian itu termasuk Betul. dengan tadi IPP yang minta empar aja yang pertanyaan itu mereka jual mahal seperti itu, saya pikir harus ada tindakan tegas juga dalam Ya, kondisi-kondisi darurat seperti itu. Karena PLN pun kan punya tanggung jawab yaitu terhadap tingkat mutu pelayanan terhadap pelanggan kan gitu. Bahwa setuju. PLN dipenalti di situ. Nah, Ya. hal ini mungkin harus menjadi suatu regulasi yang harus dibentuk dalam suatu penalti saya pikir bagi IPP-IPP yang jual mahal. Memang benar mereka akan life cycle-nya dipertahankan. Ngapain jadi pembangkit kami menjadi hal yang apa namanya yang menjadi korban kan kita dia berpikirnya seperti itu ya Pak kalau lepas masukan gitu ya Pak. Nah inilah yang mungkin menjadi apa namanya menjadi perlu dipertimbangkan ke depannya itu salah satu usulan saya Pak supaya jangan proses pemulihan itu menjadi terkendala Ya. dalam hal seperti itu gitu Pak. Ya, betul, Terima setuju Pak kasih. Edison. Jadi kalau untuk yang case Cilegon itu masih kami kawal Pak, karena memang dari teman-teman Cilegon masih melakukan studi lanjutan apakah nanti EDG-nya itu pakai EDG khusus ataukah nanti pakai baterai Pak. Itu jadi mereka Ya, lagi studi sekarang ini, tapi tetap kita kawal. Memang semua proses-proses anti blackout itu sudah ada listnya dan itu termonitor secara berkala Pak, bagaimana progresnya gitu ya. Itu masuk transformasi 1.0 di PLN. ya, Kemudian yang kedua setuju, kita memang perlu enforce, makanya ada perlu perkuatan di KMAJ Pak, komite komite apa namanya komite manajemen aturan jaringan ya KMAJ-nya juga karena itu perwakilan semua stakeholder dalam rangka menjaga keandalan termasuk kepatuhan-kepatuhan ya terhadap grid code maupun juga PJBTL. Misalkan di PJBTL bilang ya. kalau apa namanya MVAR harus ikut perintah dispatcher ya, batasannya sekian 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 ya itu juga harus Ya. dipatuhi. Kalau enggak ya mereka harus dipenalti atau dikasih teguran. Ada Iya, tahapannya Pak di grid code Pak. iya. Perlu Apa diperjuangkan itu namanya? Pak saya Ya, pikir. seperti itu Ya, Pak. baik. Terima kasih Pak Ahmad Mudrani. Terima Mungkin kasih itu banyak dari Pak Edison. saya kembalikan. Ya, sama. Ya, terima kasih Pak Edison. Bukan main, Pak Edison bekas ex PLN Pak ya. Jadi memang kita harus ini Pak, lebih lebih apa namanya terutama ke IPP Pak ya, supaya mereka juga berbenah gitu Pak ya. Baik Pak Ahmad Mudani, kita sudah selesai sesi kedua Pak, pertanyaan dari panelis. Kita sekarang break 5 menit. Setelah itu kita masuk ke sesi terakhir Pak, sesi pertanyaan dari peserta Pak. Oke, Baik Pak. terima kasih Pak. Baik, sekalian silakan. Break komersial. Minggu depan masih tema anti blackout dengan narasumber Pak Hendro Yoko Jumat depan.
Pak Hendro Yoko akan membahas aspek aspek teknologi transmisi. Ya, ini dia pamfletnya. Dr. Ignatius Rendro Yoko, Sarjana Teknik, Magister Engineering Science, IPU ASEAN Engineering. Dengan judul Modernisasi Teknologi Sistem Transmisi Energi dalam konteks anti-blackout, program anti-blackout. Dev, udah bisa nih mulai? Kayaknya sesi 3. Udah ada 3 yang angkat tangan, Pak Lingga, Pak Yudi, Pak Ernanda. Tadi udah juga ada nggak pakai nama tapi terbaca operasi konstruksi, angkat tangan. Silakan bertanya langsung. Ya, silakan Pak Lingga yang pertama, right hand tadi. Saya ask to unmute ya. Silakan. Nggak ada respons, kalau gitu Pak Yudi. Silakan Pak Yudi. Ya, kalau bisa nyalakan kamera Pak, sebutkan instansi, institusi. Suara belum terdengar Pak. Wah, audio Pak Yudi belum keluar, belum nyampe ke sini. Belum Pak, belum. Diperiksa lagi Pak koneksi audionya. Nanti setelah Pak Ernanda ya. Mudah-mudahan sudah teratasi. Silakan Pak Ernanda. Baik Pak, terima kasih. Apakah suara saya terdengar dengan jelas Pak? Jelas, jernih. Jelas Pak. Oke. Selamat sore Pak Dhani. Perkenalkan Pak, nama saya Ernanda. Saya pegawai tugas belajar dari PLN. Sekarang lagi di Malaysia. Kebetulan riset saya itu terkait restoration plan juga Pak, yaitu WPLS. Dikarenakan beberapa jurnal sekarang kan mulai concern pada penetrasi EBT kan Pak, yang mana itu menaikkan ROCOF dan mereduce inersia pada sistem.
Yang saya tanyakan adalah menurut pengalaman Bapak sama ini, bagaimana cara P2B khususnya PLN untuk merecord rock off yang akurat setelah gangguan, Pak? Terima kasih, Pak. Oke, makasih. Lanjut pertanyaan lagi dulu atau langsung dijawab, Pak? Langsung aja Pak. Oke, makasih Pak Hernanda. Sukses ya studinya ya. Kalau kita ngerokok singkat aja, ngitungnya itu dari kita punya record Pak, baik itu dari WAMS ataupun nanti dari SCADA. Dari situ kita dapat angka F0-nya sama F setelah gangguan ya. F dia ketika balik lagi. Nah, di titik terendahnya itu A sama B kita kurangi, kemudian kita bikin rumus tahu ya delta F-nya berapa. Di situ kita kelihatan berapa roch-off-nya gitu ya. Nah, kalau menentukan stiffness system, ini saya tambahin dikit, kita ambil semua kejadian dalam 1 tahun, kita rata-ratakan, kita regresi linier, dapat nanti rumusnya ataupun persamaan liniernya, nanti kita dapat angka stiffness system kita dalam 1 tahun seperti apa. Itu kurang lebih Pak Hernanda. Silakan Pak Hernanda kalau masih ada tanggapan balik. Baik, Pak. Berarti Pak Dhani yang dilihat hanya nadir, Pak ya, bukan Nadir. di awal-awal kan karena di awal biasanya kan ada respon inersia, respon beban yang sangat mempengaruhi si fluktuatifnya rocof ini, Pak ya. Ya, jadi kan rock-off itu kan sebenarnya sebagai sebuah hasil akhir. Nah, karena kan tidak ada pembandingnya, karena kan gangguan itu kan nggak pernah kita kehendaki gitu ya. Pengennya sih ngebandingin ketika nggak ada VRE sama ada VRE. Baru kelihatan rock-off-nya semakin steep atau enggak gitu ya. Seperti itu. Ya, jadi kalau nggak ada pembandingnya ya kita cuma dapat seperti itu aja, delta F, kemudian kita bisa dapat DF per DT-nya berapa gitu ya. Turunan frekuensi terhadap waktunya, perubahan frekuensi terhadap waktunya berapa. Itu aja sih. Ya kan kalau misalkan rock-off kan gitu, rate of change of frekuensinya kan frekuensi over time gitu kan ya, seperti itu. Gitu. Kalau dari SCADA itu samplingnya berapa mili, Pak, per data? Nah, kalau SCADA itu kan update-nya kan 4 second, cuman bisa kita tarik lebih rendah lagi slicing untuk resolusinya bisa lebih rendah lagi, bahkan mungkin hitungannya second bahkan within seconds gitu ya. Cuman data-data itu bisa kita compare juga dengan data dari PMU. Kita juga sudah pasang PMU atau WAMS. Nah, itu bisa kita ambil Pak data-data dari PMU dan WAMS. Dan itu WAMS itu biasanya lebih akurat gitu ya. Cuman kita perlu 2 data pembanding ya, lihat seperti itu. Kalau perlu misalkan mana yang mendekati ataupun perlu ambil rata-rata juga bagus. Kurang lebih gitu Pak Hernanda. Baik, terima kasih, Pak. Ya. Karena kan frekuensi kan kurang lebih dirasakan sama ya oleh semua titik gitu kan ya, di semua di jaringan yang terinterkoneksi, sehingga kita nggak ada isu misalkan kalau gangguan sini ngambil frekuensi yang agak jauh dari sana nggak apa-apa, nggak masalah gitu ya. Bisa kita abaikan atau neglect lah perbedaan kecilnya gitu Pak. Baik, nampaknya Pak Hernanda sudah puas. Semoga sukses tugas belajarnya Pak di Malaysia. Sekarang kita kembali ke Pak Lingga. Kalau Pak Lingga tidak ada respon, ke Pak Yudi lagi. Silakan Pak Lingga. Dari 1 jam lalu ini sudah angkat tangan. Ya, Pak Yudi silakan Pak Yudi. Mudah-mudahan sudah bagus. Izin Pak, izin. Jelas. Sudah terdengar ya? Oke. Nah, Oke, siap. Terima kasih Pak. Izin Mas Dhani, perkenalkan nama saya Wahyudi Pak dari dari NTB. Terkait studi case ya Pak ya. Terkait studi case sebelum kita running simulasi itu kan kita harus memastikan ya untuk bahwa model pembangkit itu benar-benar tervalidasi, terutama bagian governor dan OKR-nya. Nah, selama ini bagaimana OP2B itu melakukan validasi data model pembangkit, terutama di Jamali? Karena kan setahu kami kita itu masih pakai data tipikal, di mana tipikal itu kan belum bisa mencerminkan ya kondisi aslinya seperti apa. Nah, nanti seperti apa nanti ke depannya, Mas Dhani? Oke. Terima kasih. Makasih. Jadi kalau saya boleh katakan dalam studi itu ada tahapannya. Pertama, nggak dimodelin sama sekali. Kedua, pakai model tipikal lebih bagus lagi. Tapi lebih bagus lagi pakai model real time, real pembangkitnya, ya, yang lebih mendekati. Nah, kondisi kita kan sekarang pakai tipikal, katakanlah default. Tapi di P2B sekarang sudah mengarah ke mendekati, karena kita punya namanya program-program uji dinamik, gitu ya. Jadi dari program uji dinamik itu kita ngambil sampling pembangkit. Kalau nguji semua kan mahal ya Pak ya.
Pak Yudi ya. Kalau satu uji dynamic itu kan bisa ya hampir miliar ya, apa bahasanya kalau apa anggarannya gitu ya untuk satu pembangkit. Nah kita ambil tipikal aja yang pembangkit sama proyeknya masuk, kita ambil contoh satu, kemudian kita uji dynamic. Dari uji dynamic itu kita lihat respon-respon mereka gitu ya, respon transient segala macam. Nah dari situ kita bisa lihat parameter-parameter mereka, mungkin parameter PSS-nya, APR-nya, termasuk juga governornya, setting groups dan segala macam. Nah itu baru kita bisa dekatin untuk yang lain gitu ya. Di P2B ya rangkaiannya seperti itu, kita pakai uji dinamik, mostly hampir belum 100% sih. Semua sudah kita uji dinamik dan sudah kita modelkan sesuai mendekati dengan kondisi real di pembangkit itu ya. Ada beberapa pembangkit yang mungkin masih PR kita untuk uji dinamik dan mengambil datanya kita dekatin ke arah mereka secara real gitu ya. Karena memang isu internal pembangkit sendiri. Kadang misalkan biasanya pembangkit IPP. Jadi pembangkit IPP kalau kita minta jadwal uji dinamik mereka nggak bisa karena perlu pendamping dari engineer dalam luar negeri, mereka belum datang segala macam. Nah ini banyak apa namanya dinamika ketika kita mau melaksanakan itu Pak. Tapi aksinya atau implementasinya ataupun mitigasi dan action plan-nya sudah kita laksanakan seperti itu Pak Yudi. Jadi kita uji dynamic, lihat parameternya real seperti apa, kita baru masukkan ke model kita. Oke, siap Mas Dani. Jadi ujinya offline ya Mas ya? Berarti ya? Kalau dynamic Offline. itu nggak offline, datang ke pembangkitnya. Oh, online ya? Tes. Iya, online. Ya. Oke, online. Bersama Berarti kan teman-teman Pusdiklam sama Pusertif itu ujinya. berarti diuji small signal ya Mas ya? Iya. Lebih seperti itu. Oke, siap. Terima kasih. Pak Yudi ini dispatcher juga kayaknya ya. Dispatcher di Nusa Tenggara Barat, betul Pak? Oke, sekarang Pak Andi Siswa Yudi dari UIW Nusa Tenggara Timur. Silakan. Baik, izin Bapak, saya menanggapi mungkin dari perspektif SDM Bapak, karena pengalaman Pak Murdani tadi tugas awal di dispatcher. Sesuai profisiensi kita di PLN, dua kompetensi hard competence yang harus dimiliki oleh seorang dispatcher itu terpotret. Yang pertama adalah AST, analisa sistem tenaga. Yang kedua, pengaliran daya real time. Nah, dari pengalaman Bapak, apakah perlu lagi asupan tambahan atau dua itu cukup dengan memaksimalkan dua profisiensi tersebut, Bapak? Demikian, terima kasih. Terima kasih. Pertanyaannya saya analogikan gini Pak Andi. Kenapa Power Ranger itu berubah gitu Pak? Ya kan? Kok Power Ranger perlu berubah? Karena musuhnya berubah Pak. Ya Pak Andi ya. Dan dispatcher pun perlu berubah kalau musuhnya berubah. Jadi ketika kondisi sistem ini sudah mulai berubah dibandingkan konvensional, dispatcher secara hard competence tidak hanya perlu hard competence yang sudah ada, tapi juga perlu tambahan-tambahan. Kalau punya AST dan juga kompetensi untuk tahu ya, artinya dia perlu tambahan bagaimana karakteristik variable renewable energy. Dia perlu tambahan bagaimana mengendalikan operasi sistem dalam high share atau high share of VRA di sistem seperti itu. Dia perlu tambahan lagi ilmu lain seperti itu. Itu kurang lebih Pak Andi. Jadi salah satu mungkin yang urgent menurut saya yang kita juga sudah mitigasi dispatcher ini, kita perlu expose ke materi-materi ataupun apa namanya hal-hal yang berkaitan dengan VRA ya. Kemarin kita sudah kerjasama dengan beberapa lembaga biar dispatcher ini ada training terkait dengan VRA segala macam, ya itu jadi salah satu kompetensi hard kompetensi yang mereka harus juga miliki adalah bagaimana mereka mengetahui karakteristik VRA dan juga pola pengoperasian sistem ketika high VRA. Kapan itu terjadi? Sekarang sudah terjadi. Di sistem Jawa Madura Bali sudah ada PLTS Cirata floating gitu ya, 140 megawatt gitu ya. Dan itu ya kita kalau melihat ya PLTS harus bisa bagus ininya, forecast-nya ternyata nggak juga terlalu bagus gitu kan. Nah ini dispatcher juga jangan nggak siap, juga harus siap. Jadi dia harus berubah. Kalaupun nanti ternyata di Pusdiklat belum ada diklatnya segala macam, nggak boleh kayak gitu. Jadi harus cari sendiri. Sekarang source sudah banyak, ada di YouTube, ada di materi-materi lain pun ada workshop dan itu bisa diikuti. Kurang lebih seperti itu Pak Andi. Baik, masih ada Pak Andi, tanggapan balik boleh? Baik, cukup Bapak. Kami menangkap perlu penambahan kompetensi sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi terkini. Iya. Terima kasih Bapak. Sama-sama Pak Andi. Baik Pak Andi Siswa Yudi. Kembali satu round ke Pak Lingga ini. Pak Lingga, kalau tidak maka kita masuki bagian
pernyataan penutup dari Bang para. Adi, maaf. Ya. Tadi ada titipan pertanyaan Pak dari silakan. Pak Widodo Mulyono. Beliau bekas Kadif dan juga asesor UI Pak. Ya, silakan. Saya bacakan aja ya Pak Bacain Amang ya. Mudani. Ya, silakan Pak. Ya, tadi pertanyaannya Pak Widodo Mulyono sebagai berikut. Tadi disebutkan akan dibangun new control center menggantikan yang lama yang sudah obsolete. Bagaimana tahapan implementasinya agar new control center tersebut bisa berfungsi pada saat yang lama sudah obsolete? Kita tahu bahwa komponen ID atau digital lifetime-nya hanya 10-15 tahun saja. Apa yang harus disiapkan agar pada saat nantinya new control center mau obsolete juga tidak perlu membangun yang baru lagi agar tidak boros? Oke, makasih Pak. Pertama, new control center ini sudah merupakan sebuah langkah penghematan, Pak. Yang kalau secara absolut kita ikuti dengan cara lama, maka kita harus bangun 6 control center mengikuti kondisi sekarang. Tapi ternyata kita hanya cukup bangun 2 gitu ya. Ini artinya sudah ada penghematan. Kedua, memang semua peralatan ada umurnya, baik itu IED maupun control centernya juga gitu ya. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah apakah control center ini bisa memenuhi kebutuhan kita ke depan. Itu yang menjadi semangat kami ke depan gitu ya, saat ini dan ke depan, memastikan bahwa control center ini benar-benar menjadi tools yang bisa membantu kita sesuai dengan kebutuhan kita di masa depan. Baik itu nanti fitur-fitur apa yang bisa kita manfaatkan, yang bisa kita optimalkan, terutama nanti masuknya VRE yang banyak gitu ya. Kemudian juga bagaimana kita menganalisis kondisi sistem secara real time. Nah, ini yang perlu kita lakukan, perlu kita pastikan. Kemudian apa juga untuk memastikan bahwa ini bekerja dengan baik orangnya. Jadi kalau kita sudah upgrade control centernya, kalau orangnya nggak di-upgrade ya sama aja. Sama kayak gini Pak, kita beli Samsung S24 Ultra ataupun iPhone 16 Pro Max yang paling tinggi gitu ya, tapi cuma dipakai WA doang, karena orangnya cuma bisa pakai WA ya sia-sia gitu ya. Sama seperti buat apa kita beli mahal-mahal control center, tapi yang dipakai cuma fitur-fitur yang biasa saja, yang lain tidak dimanfaatkan ya sudah sama saja. Artinya memang pemanfaatan fitur seiring dengan kesiapan personilnya juga disiapkan. Makanya training-training dispatcher baik itu yang sudah disiapkan oleh kita maupun training-training engineer-nya juga kita siapkan. Bukan hanya itu, tapi secara personil orang-orangnya juga harus mengupgrade diri masing-masing gitu ya, untuk melihat apakah kebutuhan kita ini udah cocok dengan nanti control center yang sudah disediakan. Kurang lebih seperti itu Pak Widodo. Oke. Jadi pada intinya memang peralatan apa? Yang paling penting SDM-nya Pak ya, manusianya Pak. Betul, Jadi Pak. walaupun Jadi peralatan yang berganti, penting itu betul. Man behind the gun-nya juga kita penting bisa Pak. Jadi bukan adaptasi. gun-nya saja. Ya, betul Pak. Setuju Pak. Baik Pak Mamdani, terima kasih Pak. Silakan Bang Adi. Ini ada lagi nih Pak Joko Mulyadi, silakan. Barusan angkat tangan. Oke. Pak Joko Mulyadi, silakan. Kalau bisa nyalain kamera Pak. Baik, terima Dan kasih, Bang dari Adi. instansi mana nih? Saya praktisi Mas Dani. Oh, Mas Dani. Baik, Ya. silakan Pak. Pak Joko. Terima kasih, Bang Sehat Adi. Pak Joko ya. Alhamdulillah, aduh saya senang sekali melihat Bapak presentasi ini. Cuman saya pengen tolong diupdate bagaimana antisipasi dalam rangka menghadapi cyber security nih Pak. Mungkin ada update terakhir ya dari P2B maupun control center terhadap itu. Itu aja Pak, yang lain Oke. is okay. Overall is okay. Makasih Pak Joko. Terkait cyber security dari sisi IT sudah dijalankan oleh teman-teman STI ya Pak ya, sudah punya roadmap-nya. Dari sisi OT kita juga di-assist oleh teman-teman IT untuk mengamankan OT kita Pak, operation technology kita gitu ya. Dan untuk sistem untuk control center yang baru sudah Pak, sudah kita pikirkan soal cyber security-nya, kita kawal ya supaya nanti memang secure ke depannya. Dan untuk kondisi existing sekarang masing-masing kita UP2B dan juga kantor Indo itu di-assist atau dibantu oleh teman-teman STI dalam rangka mengakses peralatan-peralatan OT kita apakah vulnerable terhadap serangan cyber attack Pak. Saat ini contoh di Jatim sendiri ya, tempat saya gitu ya, kita sudah kerjasama sama STI regional Jatim, mereka sudah akses, nanti rencana minggu depan itu mereka akan presentasi apa saja mungkin ada peluang-peluang atau vulnerability, kerawanan dari sisi OT kami yang bisa jadikan peluang untuk cyber attack, dan itu perlu kita perbaiki seperti itu. Nah itu langkah kami Pak, nanti ke depan setelah dapat inputan dari STI terkait asesmen peralatan kita, nanti kita akan perbaiki ke depan supaya nanti memang peralatan kita kuat ya, vulnerability-nya bisa lebih rendah terkait dengan cyber security. Kurang lebih gitu Pak Joko. Oke, sukses. Dani. Makasih Pak Joko. Baik, Pak Joko Mulyadi sudah.
Berarti Sudah. kita masuk ke pernyataan penutup dari para panelis, juga Pak narasumber kita, Pak Ahmad Murdani, baru terakhir sekali pembina Bang Jarman kalau bisa memberi pernyataan penutup. Dimulai dari Bang Amin lah ya, silakan Bang. Oke, terima kasih. Kedengaran suara saya. Jelas Bang, jelas. Oke, di dalam apa namanya ini dunia bisnis sistem kelistrikan, kalau saya lihat ada tiga hal nih ya, tiga hal. Jadi pasti ada tantangan, ada hambatan, ada peluang dan sebagainya. Nah, saya lihat ini ada tiga hal. Yang pertama adalah device. Device itu artinya gunnya, peralatan senjatanya. Kemudian yang berikutnya adalah human, SDM-nya. Ya, jadi SDM-nya. Yang terakhir adalah mungkin tidak terlepas adalah dana. Nah, kesemua itu ketiga baik senjata, ya, kemudian orangnya maupun dana itu harus, saya pikir harus adaptif terhadap iptek kekinian. Jadi sekali gitu. Kalau transfer teknologi mungkin kita jago, orang kita tuh jago-jago. Tapi ya banyak yang sudah disekolahkan ke luar negeri dan nah, cuma masalahnya adaptasi terhadap teknologi. Ya, begitu kita sanggup beli barang dan sebagainya, beli senjata, tapi nggak bisa menggunakannya, kurang piawai gitulah. Itulah pesan saya. Jadi sekali lagi kita harus selalu adaptif terhadap iptek. Demikian tanggapan saya. Terima kasih. Terima kasih Bang Amin. Setelah itu Pak Sumaryadi Sobarna, silakan Pak. Baik, makasih Bang Adi. Suara terdengar ya. Jelas, jelas. Dari saya mengambil satu quote dari pembicaraan kita. Dalam pengaturan atau sistem Jawa Bali ini dibutuhkan multidisiplin ilmu untuk dispatcher ya, untuk pengaturan. Pertama adalah power system. Lalu yang tidak kalah penting adalah masalah konversi energi terkait dengan bagaimana dia melakukan efisiensi atau economic dispatch dan IT serta sistem pengaturan. Inilah dari ranahnya bukan Gatrik ya, mungkin dari fisika. Ini menjadi satu peluang tersendiri untuk mensupport kegiatan PLN di sisi pengetahuan. Dengan SDM yang cukup ini tentunya ditambah dengan pengetahuan aset manajemen terkait dengan bagaimana mengolah aset dengan baik dan membuat satu kesimpulan lifetime estimates daripada aset. Ini juga perlu menjadi perhatian dalam sisi pengaturan ya. Kenapa kok ini dimunculkan? Karena tadi sudah sampaikan Pak Murdani bahwa jangankan IPP, PLN sendiri yang unit penggerak PLN sendiri juga memberikan barrier terhadap asetnya untuk supaya dia mencapai set yang sesuai dengan ekspektasi mereka. Yang ketiga yaitu ini adalah tantangan bagi perguruan tinggi dan tentunya LSK Gatrik. Jadi untuk terus mengikuti perkembangan teknologi, ya tadi disampaikan, jika awalnya dari 6 dispatcher menjadi 2 control center, nah ini menjadi salah satu efisiensi. Karena ke depan pengelola ketenaga listrikan adalah dituntut efisiensi. Tentunya juga selain perguruan tinggi juga termasuk asesor. Saya kira dari saya itu, Mas Murdani. Salam saya. Sekarang saya sedang lagi di Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Sumaryadi. Saya lihat-lihat Pak Edison sudah tidak ada di ruangan ini. Jadi kita Bang Edison nggak ada, udah live kayaknya. Ya, langsung aja Pak Ahmad Murdani. Setelah itu Bang Jarman, silakan Pak Ahmad. Kok suara nggak masuk Pak? Makasih Bapak Ibu semua. Peserta partisipan dari webinar Gatrik UI pada kesempatan kali ini, juga para panelis, Pak Sumaryadi, Pak Edison tadi, kemudian juga Pak Amin Raharjo, Bapak Ibu semua. Yang perlu kita garis bawahi terkait dengan pemulihan pasca blackout ini sebenarnya ada 3 hal yang perlu kita persiapkan. Pertama dari sisi technical system. Technical system, semua peralatan yang mendukung pemulihan itu juga harus kita siapkan. Dari unit black start-nya, control center-nya,
kemudian kesiapan unit transmisinya, dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah dari sisi manajemen infrastrukturnya. Apakah restoration planning itu sudah disiapkan? Apakah SOP-SOP itu sudah disiapkan dan sudah diuji dan serta disosialisasikan? Kemudian yang terakhir adalah tentu man behind the gun-nya atau kita sebut dengan MCL, mindset, capability, dan juga leadership. Nah, ini sangat penting gitu ya. Bagaimana training tentang dispatchernya perlu disiapkan, simulasi blackout dan line charging dengan pembangkit dan juga operator transmisi juga perlu kita lakukan supaya nanti kesiapan-kesiapan ke depan jadi lebih baik. Dan juga perlu contoh ataupun juga support dari leader-leader kita terkait dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada untuk mempercepat pemulihan ini pasca blackout ketika terjadi. Itu mungkin dari saya, Bapak Ibu semua. Mohon maaf mungkin kalau perkataan atau penyampaian saya yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan Pak Adi. Silakan. Terima kasih Pak Ahmad. Bang Jarman, silakan Bang kalau masih monitor. Biasanya sampai habis nih Bang Jarman. Tampaknya juga Bang Jarman sudah leave. Jadi kita akhiri saja webinar kita hari ini, hari Jumat 27 September. 4 menit lagi jam 5 waktu Indonesia Barat. Jadi masih ada 4 menit kita masuki penutupan. Mendengarkan lagu penutup sambil operator mempersiapkan, kami panitia penyelenggara mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Pak Ahmad Murdani yang sudah berbagi pengalaman dan ilmu dalam mengoperasikan sistem tenaga listrik yang besar Jawa, Bali, Madura, dan juga khusus pada saat ini Jawa Timur ya Pak yang Bapak operasikan. Jadi sudah setingkat kalau Jawa Timur itu Pangdam Pak ya. Panglima daerah listrik. Jadi control center sebagai otak dari suatu sistem tenaga listrik kalau saya pikir analogi dengan manusia. Sudah dipresentasikan dengan baik dan kepada partisipan yang menginginkan makalah silakan pergi ke website Gatrik, sudah ada di kolom chat itu kalau ingin. Dan akhirnya juga kami ucapkan terima kasih kepada Pak Sumaryadi Sobarna sebagai panelis pembahas tetap dalam webinar Gatrik UI. Bang Amin Raharjo juga kami ucapkan terima kasih. Walaupun sudah pergi Pak Edison dan juga Bang Jarman. Demikianlah webinar Gatrik UI. Sambil menunggu lagu penutup Padamu Negeri. Daripada kosong saya nanya nih Pak udah ada belum grid code durasi masa restorasi berapa jam, berapa menit? Oke, kalau di grid code itu tidak ini Pak, tidak men-state bahwa pemulihan itu harus beberapa jam atau berapa menit gitu ya. Karena memang setiap gangguan itu beda-beda case-nya gitu ya. Nah, kalau di case semua terlalu banyak ya grid code juga perlu simulasi begitu banyak. Yang ada adalah dalam proses restorasi itu harus mengutamakan reliability dan safety. Itu aja sih Pak kalau di grid code gitu ya. Cuman di P2B ada namanya kinerja Pak. Kinerja kita untuk memulihkan ya paling cepat nggak boleh lebih dari 3 jam apapun gangguannya termasuk blackout. Oke. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak.